Yo, welcome to my channel. Musim baru, anime musim winter udah pada mau tamat semua ya, dan berganti ke musim spring. Dan aku mau kasih rekomendasi anime untuk musim spring mendatang ya. Ini udah masuk musim spring ding ya. Di musim spring ini kita akan dipertemukan dengan bulan puasa ya. Bentar lagi puasa ya, pada stop bukan kopo ya, tobat ya. Dan juga siap-siap dengan iklan marjan tentu saja. Musim spring ini lumayan banyak anime yang dapat season kelanjutannya, dan untuk anime barunya aku lihat-lihat nih banyak genre romannya di musim spring ini. Roman lover rapatkan barisan dan berbahagialah kalian ya. Kalau gitu, berikut 15 rekomendasi anime spring 2021 yang seru untuk ditonton. Zombieland Saga Revenge akan tayang pada 9 April. Katanya bakal tayang di Muse Indonesia. Bisa nonton secara legal nih ya. Anime musik komedi yang bakal sangat menghibur untuk bulan puasa nanti coy. Melanjutkan kisah Sakura Minamoto bersama dengan Kotaro Takatsuki dan zombie lainnya yang melakukan penampilan untuk menjadi idol yang paling terkenal. Mairi Masita Irumakun season kedua akan rilis pada 17 April. Ini sangat recommended banget ditonton pas bulan puasa nanti karena menghibur banget, ceritanya ngakak sumpah nih anime ya. Kita dapat lihat lagi Iruma Suzuki, seorang manusia yang dijual orang tuanya ke iblis. Nggak ada akhlak emang orang tuanya ya. Melanjutkan kisah Iruma yang seorang manusia yang hidup di dunia iblis menjadi seorang cucu raja iblis. Isekai Mao Tosokan Shoujo no Dorei Majutsu season kedua akan tayang pada 9 April. Anime yang sangat haram banget buat ditonton di bulan puasa nanti. Yang lemah iman aku saranin nggak usah nonton anime ini ya. Auto batal tuh puasa ya, aku jamin ya, karena kalian saknean tuh ya. Katanya season kedua ini pindah studio ya. Semoga aja opainya si Sera itu nggak kena nerf ya, amin. Untuk season keduanya ini ya, kita akan melihat haremnya Diablo nambah lagi anjir ya. Di akhir season 1 dulu itu nambah 3 langsung haremnya. Ada Raja Iblis, bawahannya Raja Iblis sama cewek ksatria kerajaan gitu. Aku kurang tahu season keduanya itu mau dibawa kemana ceritanya, karena itu season satunya itu Raja Iblisnya aja udah dikalahin sama Diablo lah. Terus season keduanya itu mau gimana ceritanya coy. Boku no Hero Academia season kelima ini udah tayang pada 27 Maret ya kemarin ya. Jujutsu Kaisen baru aja tamat, udah disambut sama Boku no Hero ya. Udah rilis bro episode 1 nih ya. Let's go, kalian tonton dulu kalau yang belum tonton ya. Auto nge-hype sih ya Boku no Hero ini, kayak AOT lah ya. Season kelima ini baru aja tayang. Ada kabar bakal lanjut movie-nya men, bakal dibuat movie-nya. Bonus Studio ini lagi fokus banget ya kayaknya ngegarap anime Boku no Hero ini ya. Season kelima ini bakal berfokus cerita di mana siswa kelas 1A melakukan latihan gabungan bersama anak kelas 1B akan menjadi lebih kuat lagi. Dan kayaknya Deku ini bakal tahu rahasia dari One for All. Di openingnya itu ada sedikit spoiler juga tuh. Tensura Nikki akan tayang pada 6 April. Tensura dalam sudut pandang kehidupan sehari-hari, Rimuru mode loli anjir. Sadar itu dalamnya itu om-om, hei ya, sial aku hampir lupa kalau dalamnya om-om ya. Anime ini menceritakan tentang keseharian Rimuru bersama teman-temannya yang di desa Tempest menjalani hidup dengan santai. Cerita spin-off yang karakter semuanya itu dibikin kayak chibi-chibi gitu ya, nggak berkaitan dengan cerita utama Tensura. Kayaknya ini anime bakal cocok deh ya ditonton pas bulan puasa nanti ya. Tapi awas aja jangan fokus ke opainya Sion. Hei, Anda semua bakal batal puasa kalau fokus ke opainya Sion. SSS Daina Zenon akan tayang pada 2 April. Seri lain dari anime SS Gridman yang ada Erika-nya itu ya. Semoga cara anime ini lebih mantap daripada Rika. SS Gridman itu ramenya cuma gara-gara pahanya Rika anjir ya. Ini anime desain karakternya bagus, apalagi desain matanya itu wah detail dan indah banget sumpah, kayak matanya Rika tuh. Sasuga Trigger Studio dan #puja pahanya Rika. Mungkin ceritanya anime ini bakal mirip kayak SS Gridman lah ya, 11-12 yang kalau ada musuh bakal berubah gitu jadi Gundam atau robot gitu, dan berlatar di sekolahan. Dilihat dari previewnya aja itu heroinnya nggak kalah kawai dari Rika sih ya, tapi entah itu pahanya mantap apa enggak ya. Paha terus saya sih dibahas anjim lah.
Ichinranaide Nagatoro-san akan tayang pada 11 April. Heroin yang annoying banget, mirip kayak Uzaki si Sugoi Dekai. Bedanya ini versi flat dan hitam manis kayak kecap gitu. Ketika siswa SMA yang introvert bertemu dengan gadis bernama Nagatoro yang suka jahil. Nagatoro ini selalu menjahili dan membuat repot si Hachijo. Di sini posisi Hachijo ini sebagai senpai dari Nagatoro. Nah, seiring berjalannya waktu, Hachijo ini mulai terbiasa dengan sifat Nagatoro yang annoying gitu ya. Padahal anime ini tentang jahil-jahilan dan annoying banget sih heroinnya. Tapi anime ini menjadi salah satu anime yang paling ditunggu di musim ini, anjir. Yang Slam Taoshite akan tayang pada 10 April. Setelah hidup sulit sebagai pekerja kantoran, hidup Azusa ini berakhir karena terlalu banyak bekerja. Ia kemudian bereinkarnasi menjadi penyihir abadi di dunia baru. Ia pun bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya dengan menyenangkan. Ia menjalankan kehidupan barunya dengan berburu slime yang mudah dia kalahkan. Setelah berabad-abad lamanya melakukan pekerjaan sederhana itu ya, membunuh slime-slime yang lemah, ia itu justru mendapatkan kekuatan yang tidak masuk akal alias overpowerment. Dari anime ini kita tahu ya kalau bekerja terlalu banyak dan keras lama-lama bakal bisa masuk isekai. Makanya kalau kalian mau ke isekai lewat jalur ini aja lebih aman ya. Koitoyobu Niwa Kimochi Warui. Wih, bakal rilis hari ini ya. Pas aku upload ini pasti bakal udah rilis ya. Asupan romcom lagi ini ya. Takdir unik mempertemukan Ryo Amasusa, seorang pekerja kantoran, dan sahabat adik SMA-nya, Chika Arima. Ryo ini jatuh cinta pada Chika dan langsung terang-terangan mendekatinya. Tapi Chika itu selalu menghindar dan menganggapnya dengan tatapan jijik gitu. Meskipun begitu, Ryo ini justru menganggap penolakan Chika yang tak kenal ampun itu bentuk dari cintanya. Begitulah kisah karyawan elit dan gadis SMA otaku normal ini dimulai. Sekarang kayaknya lagi tenar ya, anime yang kisah cinta om-om kantoran sama anak SMA. Fumetsu no Anatai akan tayang pada 12 April, berfokus menceritakan seorang pemuda bernama Fushi. Sebelum menjadi seorang pemuda bernama Fushi, ia hanyalah makhluk abadi tanpa emosi dan identitas. Memulai perjalanan yang awalnya menjadi sebuah bola, kemudian batu, dan selanjutnya menjadi bocah laki-laki bernama Fushi. Kehidupannya itu terus berlalu sampai ia itu bertemu dengan anak laki-laki. Laki-laki itu hidup sendirian di kota hantu, ditinggali oleh orang dewasa dengan keadaan yang kritis. Sampai akhirnya ia itu memperoleh bentuk laki-laki itu dan ia itu memulai perjalanan tanpa akhir mencari pengalaman, tempat, dan orang-orang baru. Anime tentang sebuah petualangan gitu ya. Ini versi Elena versi cowok ya. Gokusu Fudo akan tayang pada 8 April. Definisi preman pensiun ini Maya sama suami takut istri. Tatsu Yakuza, seorang legendaris yang mengalahkan sekelompok Yakuza lainnya sendirian doang, solo versus squad, yaitu dijuluki Tatsu si Abadi, nama yang menggema membawa rasa takut baik pada polisi maupun penjahat lainnya. Setelah tiba-tiba menghilang, ia itu muncul kembali dengan mengenakan celemek. Tatsu itu memutuskan berhenti menjadi Yakuza dan mencoba hidup sebagai seorang suami biasa. Hari-hari yang ia habiskan untuk mengurus rumah, dari mulai bersih-bersih, belanja ke supermarket, hingga memasak. Cerita kocak mantan Yakuza yang jadi suami rumah tangga ini pun dimulai. Walaupun tatoan, dia itu jago masak anjir. Sentoin Hakenshimasu akan tayang pada 4 April. Anime ini itu buatan dari pengarangnya Konosuba, jadi pasti anime ini bakal lucu dan ngakak. Jokesnya itu pasti bakal mirip kayak Konosuba ya, cocok untuk ditonton di bulan puasa nanti ya. Bercerita mengenai seorang pemuda yang disebut Nomor Sik, yaitu merupakan salah satu kombat atau petarung yang berada di garis depan untuk sebuah organisasi kejahatan, yaitu mendapatkan sebuah misi untuk bekerja di sebuah planet alien, dan sesosok yang sama sekali asing baginya pun menjadi partnernya. Yang rambut kuning itu kawaii sumpah ya, aku lihat di previewnya mau aku bawa pulang rasanya. Osana Najimi Gazeta ini makanan love komedi akan tayang pada 14 April. Teman masa kecil yang gak akan kalah, gitu sih judulnya kira-kira ya. Menarik juga ya dari judulnya. Asupan anime roman yang wajib kalian tonton di musim depan ya. Bakal ada waifu war di sini nampaknya, dan heroinnya itu kawaii ya. Bercerita tentang Sueharu, merupakan seorang anak SMA berumur 17 tahun yang belum pernah mempunyai pacar, yang memiliki teman masa kecil bernama Kuroha yang menyukai Sueharu. Tapi Sueharu di sisi lain itu memiliki cinta pertamanya bernama Shirakusa, seorang idola cantik di sekolahannya. Setelah mendengar kalau si Shirakusa
Kosa itu udah punya pacar, Sueharu ini langsung putus asa dan mau budir anjir. Tapi di saat itu Kuroha teman masa kecilnya membisikkan kepada si Sueharu, jika itu menyakitkan bagimu, bagaimana kalau kita balas dendam. Nah menarik ini ya, balas dendam yang dimaksud Kuroha ini gimana nih, pura-pura pacaran atau gimana tuh ya. By the way, pas aku lihat previewnya itu aku lihat ada penampakan Ayano Koji ya. Dia pindah server anjir. Eden Zero akan tayang pada 11 April. Yap, melihat desain karakter anime ini mirip dengan Fairy Tail ya, karena Another atau penulis anime itu sama dengan Fairy Tail. Shiki adalah seorang pemuda yang tinggal bersama para robot di Grand Bell, sebuah taman hiburan sekaligus negeri impian. Suatu hari dia itu bertemu dengan pengunjung pertama di negeri itu dalam 100 tahun terakhir. Pengunjung itu bernama Rebecca, gadis yang berprofesi sebagai kreator video di suatu situs web, serta seorang kucing biru bernama Happy. Mereka itu cepat akrab dan memutuskan untuk berteman tanpa menyadari bahwa pertemuan kecil itu akan mengubah takdir mereka secara drastis dengan menaruh impian pada dunia yang belum mereka lihat sebelumnya. Shiki, Rebecca, dan Happy ini mulai melakukan petualangan mereka. Pas aku lihat previewnya, aku ini merasa wah ini Fairy Tail banget ya, atau ini Fairy Tail yang di remake atau gimana gitu. Mirip parah ya. Maksudnya kalau emang penulisnya itu mau buat anime atau cerita baru itu ya jangan dimiripin lah ya, karena pengkarakterannya atau desain karakternya. Kok malah ngerosting penulis. Higewosoru Soste Jose Kose wo Hiro akan tayang pada 5 April. Anime roman yang paling aku tunggu di tahun ini. Siapkan hati kalian pokoknya kalau mau nonton anime ini ya. Dramanya itu bikin kokoro sakit sumpah ya. Katanya anime ini bakal dirilis di Muse Indonesia. Wah, kita bisa lihat Lonet Sayu secara legal. Bercerita tentang Yoshida yang habis tertolak oleh cewek satu kerjanya. Yoshida ini pulang ke rumah sambil mabuk-mabukan karena habis ditolak ya. Pas perjalanan pulang, Yoshida ini menegur cewek SMA bernama Sayu yang ada di pinggir jalan, dan cewek tersebut menggoda Yoshida dengan bilang, "Om, izinkan aku tinggal di rumahmu. Kalau Om mau izinkan aku tinggal di rumahmu, Om boleh esek-esek denganku," kata Sayu untuk Yoshida. Awalnya Yoshida ini nolak, tapi setelah tahu latar belakang Sayu, Yoshida ini mengizinkan Sayu untuk tinggal di rumahnya sampai Sayu ini dapat menjadi lebih dewasa lagi. Kalau kalian ada di posisi Yoshida, pasti kalian sudah 99% bakal unboxing si Sayu ini, aku jamin ya. Yap, itu dia rekomendasi musim spring 2021 dariku ya. Kalau ada tambahan komen aja di bawah, dan komen juga anime apa yang paling kalian tunggu di musim spring ini ya. Jangan lupa like bagi yang suka, subscribe bagi yang mau share juga, kan berkelan. See you next video, bye bye.